lagi dengan saya Lalat alias Latifah di acara kesayangan kita Perpus Pelajar Punya Sensasi. Seperti biasa, kita akan membahas masalah-masalah tentang pelajar. Dan tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang menurunnya prestasi siswa. Langsung saja kita sambut narasumber kita pertama. Beliau adalah salah satu pahlawan tanpa jasa. Kita sambut Bapak Zulakmal. Apa kabar nih Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, Gimana? Pak. Anda sehat ya? Iya, alhamdulillah saya juga baik. Ngomong-ngomong tambah seger aja nih Pak. Selalu. Oke. Langsung saja ya, mungkin pemirsa di rumah sudah penasaran nih Pak dengan bincang-bincang kita kali ini. Menurut Bapak sebagai guru kan, apa sih penyebab menurunnya prestasi siswa itu? Ya, yang pertama kurang bisa ngatur waktu. Kedua, tidak terencana dalam belajar. Ketiga, kurang ulet. Yang berikutnya ya kurang doa kali. Masuk dalam doa gitu ya Pak? Gimana nih? Belajar sambil berdoa gitu maksud Bapak? Ya harus balance ya, seimbang antara hubungan manusia dengan yang maha pencipta ya. Sampai dimana hubungan lu harus seimbang. Jadi nggak perlu dikasih tahu lagi, ayo sholat doa nggak bisa gitu. Jadi sebagai pelajar gitu Pak, perlu nggak sih buat jadwal kegiatan gitu Pak, dari dia bangun tidur sampai dia tidur lagi gitu misalnya Pak? Ya wajib harus, jadi ada action every day, 24 hours every day, dalam 24 jam satu hari itu harus ditulis. Paling tidak itu dalam pikiran dan dilaksanakan dan dievaluasi pada waktu mau tidur, apa yang tercapai dari yang direncanakan dan apa yang tercapai yang tidak direncanakan, dan apa yang direncanakan tidak tercapai. Itu harus jadi kita tahu gitu targetnya. Jadi harus disiplin juga ya Pak dalam pembagian waktu gitu Pak? Iya, harus disiplin dan berani untuk mengambil hal-hal yang tidak umum. Kalau faktor keluarga gitu Pak, misal lingkungan sekitar, entah itu teman atau gurunya, itu berpengaruh juga sih Pak? Sangat amat. Jadi yang pertama kan pembentukannya, buildingnya dalam rumah ya, dengan orang tua, dengan adik kakak, di sekolah ya dengan teman-teman ya kan, teman dekat yang ditemani itu yang membuat kita lebih sehat, lebih bagus, lebih kuat, bukan malah sebaliknya. Menjatuhkan gitu ya Pak? Menjatuhkan malah prestasinya turun lah, tidak seperti itu. Oke. Kalau dari gurunya sendiri gitu Pak, dukungan buat siswa-siswanya itu pasti ada kan ya Pak ya? Ya harus ya, guru itu harus bisa memberikan inspirasi. Oke. How to make transfer inspiration for the student ya kan, itu juga harus dilakukan. Jadi tidak hanya sekedar belajar catat, ini nggak bisa, mereka bisa baca semua. Mindset pola pembelajaran itu harus lebih baik lagi. Kalau misal Bapak menemukan nih siswa Bapak gitu ya, yang mungkin butuh perhatian khusus gitu, Bapak mau nggak ngebantu siswa itu supaya prestasi dia juga naik lagi gitu Pak? Ya dengan sangat senang hati, kita kan di sini ini guru itu juga partnership ya buat siswa-siswa anak-anak ya. Ya kita ada guru BP, jadi garda terdepan itu ke BP seharusnya, baru ke guru yang bersangkutan, wali kelas dan seterusnya. Kalau misalkan ada masalah gitu ya Pak, bisa curhat kan pasti ke guru BP di sekolahnya gitu? Harus, memang itu wadahnya. Kelas 1, 2, 3, BP itu kan ada 3 itu. Itu memang alirnya ke BP, bukan kalau masuk BP seperti di karantina, tidak mindsetnya seperti itu. Oke, terima kasih Bapak. Baiklah pemirsa, setelah berbincang-bincang dengan Bapak Zulakmal, kita masih punya 2 narasumber yang gak kalah serunya. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Perpus Pelajar Punya Sensasi. Dengan kami berbagi cerita, mengulas tentang
pelajar punya sensasi. Seperti janji saya tadi, kita masih punya dua narasumber yang gak kalah serunya. Langsung saja kita sambut Akmal dan Lendi. Dan Akmal, selamat datang Lendi, sana duduk. Buat Akmal sama Lendi dulu ya. Apa kabar nih? Baik. Baik ya. Sehat ya? Sehat. Oke. Langsung aja ya buat Lendi. Lendi gimana nih sama prestasinya? Apakah meningkat atau malah sebaliknya? Prestasi saya sebaliknya. Kenapa tuh ya kalau boleh tahu? Nilainya jelek. Oke. Nilai jelek disebabkan oleh apa gitu? Malas belajar gitu. Malas belajar ya? Malasnya karena dorongan dari teman-teman yang ngajak main atau gimana? Faktor pertama sih ya mungkin dari diri sendiri, yang kedua baru dari teman-teman. Pasti Lendi sendiri kan udah menyadari gitu, oh ya prestasinya turun gitu. Mau nggak sih meningkatkan prestasinya lagi? Mau, cuma mungkin belum saatnya gitu. Oke. Kalau Akmal sendiri gimana nih sama prestasinya? Ya kalau untuk saya pribadi prestasi saya Alhamdulillah ya. Itu cara Akmal dalam kegiatan sehari-hari gitu sampai prestasinya nanti gimana sih? untuk saya soalnya di dewa. Santai aja men. Kalau untuk saya ya saya mungkin pintar bagi waktu gitu ya. Pintar bagi waktu dan ya nggak terlalu banyak main gitu. Ada waktunya main belajar gitu. Bapak setuju nggak sama yang dibilang Akmal ini? Sebagai siswa kita harus kayak Akmal gitu Pak. Ya untuk arah yang baik sih setuju saja ya, tapi tipikal orang beda-beda kan ya, karena prosesnya itu beda. Jadi tinggal bagaimana yang tugas kita bisa berjalan dengan baik. Remaja dijalankan ya silakan saja waktunya, tapi yang wajib itu kan meningkatkan prestasi. Bekal besoknya kan caranya beda-beda. Oke. Pemirsa, setelah kita mendengar pendapat dari ketiga narasumber kita ini, kita lihat yuk pendapat dari teman-teman kita yang lain. Ini dia cuplikannya. Namanya siapa? Saya Naomi. Dari Kelas 10. menurut kamu kalau misalnya anak-anak yang menurun prestasinya itu karena apa? Biasanya sih karena kebanyakan nonton TV, terus dia kebanyakan main game di komputer juga, atau kebanyakan OL. Kamu merasa nggak sih kalau prestasi kamu menurun selama ini? Iya sih Kak, saya pernah merasa prestasi saya menurun karena saya kebanyakan OL. Biasanya buat mengatasinya kamu kayak gimana? Untuk mengatasinya saya biasanya setelah diingetin tuh langsung belajar lagi setelah belajar. Oh ya, makasih ya. Namanya siapa? Dari 11 angka 1. menurut kamu orang-orang yang prestasinya menurun itu karena apa ya? Biasanya sih prestasi menurun dari beberapa hal, misalkan pertama dia malas belajar, terus bisa juga karena akibat pacaran, terus akhirnya sibuk sama pacarnya, jadinya belajarnya menurun gitu. Terus kamu sendiri pernah mengalami nggak yang namanya prestasi kamu menurun? Iya, jujur kalau saya tuh pernah ngerasain banget kalau waktu di SD itu prestasi saya lumayan maksudnya bagus. Dari kelas 1 itu saya relatif dari kelas 1 sampai kelas 6 dapat peringkat 1 terus di sekolah. Tapi pas waktu masuk SMP, waktu kelas 1-nya itu masuk 5 besar, terus kelas 2-nya bisa masuk 5 besar, dan pas kelas 3-nya itu cuma bisa masuk 10 besar, jadi di atas peringkat 5 lah. Makanya apalagi di SMK sekarang itu gimana ya, saya ngerasain kalau saya emang kurang belajar sih, agak terlalu santai ngadepin pelajaran, jadinya prestasi saya mulai menurun sekarang. Menurut kamu tuh cara-cara supaya prestasi nggak menurun tuh kayak gimana? Atau buat mengatasi prestasi yang udah menurun? Sebenarnya kita harus sadar ya bahwa belajar itu penting, sekolah itu jadi nggak cuma buat main-main aja, jadinya harus tahu kita orang tua udah biayain kita sekolah supaya belajar yang benar, makanya harus gunain waktu sebaik-baiknya buat belajar dan nggak santai-santai ngadepin sekolah gitu. Oke, makasih ya. Oke pemirsa, setelah kita mendengar pendapat dari teman kita tadi, kita dengar yuk pendapatnya dari Akmal. Gimana nih menurut Akmal tentang cuplikan tadi? Ya oke. Menurut saya sih ya saya setuju aja ya. Karena itu kan ya relatif lah. Semua pelajar pasti gitu kan. Ya gimana ya? Ya saya setuju aja sih.
Akmal nih kan temen Lendi sendiri ya, mau nggak sih membantu Lendi gitu supaya prestasinya meningkat lagi gitu? Ya untuk kebaikan kenapa enggak gitu. Lendinya mau kah dibantu? Relatif aja. Wah. Dari Bapak nih motivasi buat Lendi seperti apa? Lendi orang-orang yang sukses nantinya sebetulnya. Amin. Jadi kita nggak bisa memvonis hari ini yang baiknya kita lihat nanti ya. Tapi yang penting bangsa ini Lendi Akmal ini ya harusnya bisa saling bantu ya. Dan kan kepentingan silaturahmi tidak hanya kepentingan sekarang ya, tapi buat besok, buat anak-anak juga yang lain ini ya saling berbagi lah, saling berbagi gitu. Jadi Lendi mau nggak nih meningkatkan prestasinya gitu? Oke, demi bangsa mau saya. Oke, maju terus nih. Jadi Bang, sama Bapak bisa ya bantu Lendi gitu? Harus bisa. Untuk kebaikan kita jalan terus. Lendi juga harus ikhlas ya. Ikhlas. Menjalani harus ikhlas. Ikhlas ya? Dari hati? Iya, ikhlas. Lucu sekali nih. Oke, terima kasih. Baiklah pemirsa, setelah berbincang-bincang dengan ketiga narasumber kita tadi, kita mendapat kesimpulan bahwa prestasi itu sangat penting untuk dipertahankan, apalagi untuk ditingkatkan. Jadi buat teman-teman di rumah, jangan sampai ya prestasi yang menurun. Terima kasih buat Pak Akmal dan Lendi yang sudah membagi cerita dengan kita. Saya Lalat alias Latifah berserta kru yang bertugas mohon undur diri dan terima kasih. Perpus, pelajar punya sensasi. Semua cinta